Pakai itu ah? Hah? Ya. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi dzil jalali wal ikram, sahibit tawli wal in'am. Ahmaduhu subhanahu wa ta'ala ala ni'amihi al-idham, kama ashkuruhu ala alaihi al-jisam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-malikul alam, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul anam, alaihi afdalus salati wa atammus salam, wa ala alihi wa ashabihi al-a'lam wattabi'ina lahum bi ihsan ma ta'aqabatil layali wal ayyam. Amma ba'du, fa awla ma yuftatahu bihi al-kalam bimithli hadzal maqam al-wasiyyatu bi taqwallahi al-malikil alam wa ta'atihi 'ala ad-dawam. Fa inna taqwallahi a'la nasab wa inna ta'atahu aghla muktasab. Inna akramakum 'indallahi atqakum wa tazawwadu fa inna khairaz zadi at-taqwa wattaquni ya ulil albab. Para alim ulama, serdi pandai, tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh pemuda, tokoh wanita, para hadirin wal hadirat, bapak-bapak dan ibu-ibu, saudara dan saudari yang hadir di Masjid Riyadhus Shalihin Balai Joyang, yang saya muliakan, yang saya hormati, dan yang senantiasa dikenang. Saya merasa bersyukur sekali pada kesempatan ini, walaupun sudah agak malam ya, jadi resikonya besar ya. Kalau terlalu lama nanti tuan-tuan meninggalkan saya, bukan dengan jasad tapi dengan ruh. Iya lah, langgo anggo Ustaz ya. Dan semakin dalam anggo nanti. Tapi mudah-mudahan pertemuan ini walaupun singkat, tapi mudah-mudahan bermanfaat, dan mudah-mudahan berharap pula kita di akhirat kita diizinkan saling memberi syafaat. Oleh itu mari kita bersyukur kepadanya atas nikmat yang diberikannya ini. Saya hadir di depan para ustaz, para buya, masya Allah, ada buya Godang. Nah, dan kabarnya dia ada calon kepala desa 2 orang pula, masya Allah. Ini tidak lama masjid selesai. Nah, siapapun yang jadi, nah. Dan mungkin juga kades yang lama ada juga, ada incumbent. Incumbent, masya Allah. Semoga Allah berikan kemudahan dan taufik. Oleh itu mari kita bersyukur kepada Allah SWT atas nikmat ini, dapat bertemu saja, saling berganti salam dan berjabat tangan atau memberi seutas senyuman, ini luar biasa. Apalagi kita dikumpulkan Allah SWT di salah satu rumahnya yang terbaik dan paling dicintainya. Ahabbul biqa'i ilallah al-masajid.
tempat yang terbaik yang dicintai Allah adalah masjid-masjid. Semoga semakin ke depan kita semakin terdepan di dalam rumah Allah ini. Ya, terdepan di sabnya, terdepan di infaknya, terdepan di baca Qur'annya, terdepan di pendidikannya, dan mudah-mudahan terdepan di jajaran umat manusia. Ma'asyiral kiram. Kemudian salawat dan salam kepada baginda Nabi kita alaihi salatu wassalam. Ini bertemu dengan tuan-tuan dan puan-puan di masjid ini mengingatkan kita pula kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Dulu beliau bersama orang-orang mulia, para sahabat, dibimbing oleh Nabi kita alaihi salatu wassalam, Nabius Syafa'at. Sekarang kita alhamdulillah mengikuti jejak mereka. Di rumah Allah ini kita bisa bersama, dan nampaknya tak satu pun kecuali punya harapan besar masuk surga. Kan tak ada yang tak mau, kan? Semua mau. Maka di sini tempatnya. Di sini kita mulai. Insya Allah di sana kita menuri. Bapak dan Ibu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Bagusnya tanpa mikrofon gimana? Suara tidak jelas ya? Baik. Ini agak bergetar. Mungkin karena hati saya yang bergetar kan? Hah? Baik, tidak apa-apa. Kita sama-sama dengar aja, bergetar-getar tak apa. Nah. Kaum bapak dan kaum ibu yang saya muliakan, saya merasa tersanjung sekali bisa pula duduk agak di atas sedikitnya. Tapi dulu saya di bawah juga. Ya, sekali-sekali juga di bawah. Tadi pas Ustaz yang ngomong saya di bawah tadi. Alhamdulillah. Terima kasih atas undangan yang diberikan. Walaupun tak banyak yang bisa saya janjikan. Paling ulang-ulang kaji lama. Ngulang-ulang kaji lama. Cuman modal saya percaya diri, karena tuan-tuan dan puan-puan masih makan nasi yang lama juga. Kan tiap hari makan nasi kan? Tidak ada yang bosan. Berapa kali makan sehari? Adonan 5 ya. Nasi tiap hari 5 kali. Minimal 3 kali. Tak ada yang bosan. Dan bahkan kita katakan kita sehat dengan makan itu. Maka kita pun sebenarnya kalau sering mengaji semakin sehat. Kalau ada yang naik naik lambungnya setelah ngaji, berarti lama tak ngaji itu, atau sering terlambat ngaji. Sebagaimana kalau makan terlambat naik asam lambung, pening kepalanya. Demikian juga dengan mengaji ini. Makanya ketika Nabi kita alaihi salatu wassalam memulai dakwah dulu di mana? Di mana mulai dakwahnya? Di Mesir, di Makkah. Beliau berhadapan dengan orang yang lama tak ngaji. Kan lama tak ngaji, nah? Lama sekali tak ngaji orang jahiliyah tu. Ada juga ngaji, tapi ngaji menurut perasaan dan perkiraan. Tidak ada wahyu turun, tak ada ulama warathatul anbiya. Yang ada adalah tokoh-tokoh agama. Sehingga siapapun yang dianggap punya semangat beragama, maka otomatis menjadi tokoh agama. Dan ketika tidak ada ulama, tokoh agama lah yang menempati seposisi ulama itu. Dari situlah lahirnya atau berubahnya Masjidil Haram yang merupakan ma'wad tauhid,
yang merupakan tempat berlindungnya tauhid, asasul aqidah yang dibangun oleh Nabi Ibrahim alaihissalam bersama putranya Ismail, berubah menjadi pusat berhala. Coba, pusat berhala. Padahal mereka sebenarnya kaum muslim dan muslimat, dalam hati kecil mereka, bahkan dalam pernyataan sehari-hari mereka paham berhala tak berguna. Mereka tahu berhala tak datang mendatangkan mudarat. Buktinya ayat banyak menceritakan, Ustaz, ya. Ketika mereka berada, wa idza ghasyahum mawjun fil bahri da'allaha mukhlishina lahuddin, kalau sudah masuk ke dalam lautan diombang-ambingkan oleh gelombang, mereka hanya berdoa pada Allah saja, lupa pada berhala-berhala itu. Dan mereka juga paham bahwa pekerjaan jahiliyah yang mereka lakukan itu adalah batil. Buktinya ketika Nabi alaihissalatu wassalam masih berumur 35 tahun, terjadi banjir bandang di kota Makkah sampai Ka'bah runtuh, Hajarul Aswad hanyut. Kisahnya sering dibaca di sirah, kan? Sering, kan? Masih ingat? Atau senyum aja, bilang aja enggak gitu ya. Kau muslimin nyawa sawan cak Ustaz? Hah? Nyapan ditutun musawak lah lain. Nah, waktunya aduh luang nonton situ Soleh Ahmad. Baik, ada kuliah campun. Ma'asyarul kiram dirahmati Allah. Ketika Ka'bah runtuh, Hajarul Aswad hanyut, mereka sepakat kembali membangun Ka'bah. Biayanya apa? Dengan infak jamaah, infak orang Makkah. Kan mereka yang sebagai pewaris Masjidil Haram, pewaris Ka'bah, tentu mereka bertanggung jawab membangun kembali. Coba lihat kaum muslimin, ini mungkin dalam pelajaran sirah jarang kita gali hikmah ini, atau saya saja tidak pernah mendengar. Mereka ketika mengumpulkan sumbangan, lihat, ketika mengumpulkan sumbangan, mereka syaratkan tidak boleh dari hasil riba. Padahal riba pondasi ekonomi mereka hari itu. Rata-rata orang kaya mereka pemakan riba. Tapi ketika membangun Ka'bah kembali, syaratnya tak boleh hasil riba. Mereka tahu tak riba haram? Tahu banyak. Yang kedua, tak boleh hasil perdukunan. Subhanallah. Jadi tak boleh, apa istilahnya, mahrul kuhan. Tak boleh hasil berdukun. Ternyata mereka juga paham bahwa sihir dan pendukunan itu tidak dibenarkan. Santet, pelet, pemani, sejundai, apa ya? Gayung, pandai. Ya Allah, ya Allah. Penangkal pandai. Sambungnya penangkal dengan gayung, sambungnya. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati. Mereka paham itu. Tidak boleh hasil itu. Kemudian tidak boleh hasil judi, padahal judi resmi di masa itu. Dan tidak boleh hasil perdagangan minuman keras, padahal minuman keras laku keras, bahkan jadi minuman resmi di acara-acara kabinet mereka. Dulu ada kabinet Daruna 2 kan. Dan tidak boleh hasil dari PSK, pekerja titik-titik, ya saya kan sebut saya, pekerja titik-titik komersial,
dihaluskan namanya sekarang, intinya sama. Tidak boleh hasil daripada mahrul baghi, tidak boleh. Subhanallah. Tidak boleh daripada harta yang dirampas atau penipuan. Mereka paham semuanya. Subhanallah. Yang sering kita dengar para ustadz buya kita menyebutkan, guru kami dulu menyebutkan, itu salah satu daripada kehendak Allah menjaga kesucian rumahnya. Dan kalau boleh kita tambahkan di sini, ternyata orang jahiliyah itu hati kecilnya tahu bahwa mereka dalam keadaan jahiliyah. Cuman karena jarang dapat nutrisi yang sehat, jarang mengaji, akhirnya itu hilang, tinggal samar-samar. Mereka juga paham kaum muslimin dan muslimat bahwa berhala itu tak berguna. Ketika mereka setelah masuk Islam, Islamnya tu sama-sama bercinta ya kan? Iya ti bohong nggak wadah lucu ini nya, bohong nggak? Apa sebab patung yang awak buat seorang, awak mengkui, awak mikui kan kau mai, kok jatuh awak menogang, kok pocah awak membeki, ya? Kok tinggi awak menjopui, ya kan? Diguliang tak guliang, ditogang tak togak, tapi itu yang kita sembah. Tidak bohong kan? Tetapi subhanallah masih tetap mereka lakukan. Apa sebab? Karena perasaan dan perkiraan. Subhanallah kaum muslimin. Ada lagi yang aneh, ada yang bertanya ke kawan, dulu waktu jahiliyah dulu bapoiku berhala, bapo Tuhan yang kau sembah. Sabui dan 6, 5 di bumi, 1 di langit. 5 di bumi, 1 di langit. Kini sepaya-payanya pu Allah di langit gini. Banyak mengingkari. Mereka dah paham, 1 di langit, 6, 5 di bumi. Ketika dalam masalah yang super sulit, berdoa ke yang di mana? Yang 5 atau yang 1? Dia bilang kami berdoa kepada yang 1. Berarti mereka tahu pula bahwa tidak ada yang melapangkan kesempitan, tak ada pula yang mengabulkan hajat dan kebutuhan kecuali Allahu Rabbus Samawati wal Ard, dan yang lain-lain itu tidak bisa berbuat apa-apa. Tetapi kenapa disembah juga? Karena ikut pikiran dan perasaan. Lalu diutus Allah SWT Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di tempat di mana masjidnya menjadi tempat dilakukannya maksiat terbesar sepanjang sejarah. Musaji jadi tempat syirik. Karena apa? Karena jahiliyah tadi tidak ada ulama yang mengingatkan, tidak ada nabi yang memberitahukan. Coba bayangkan dulu Ibrahim ketika disuruh Allah Subhanahu wa taala, wa idh ja'alna al-baita mathabatan lin-nasi wa amna wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla wa ahidna ila Ibrahim wa Ismail an tahhira baitiya lit-ta'ifin wal 'akifin wa ruk'a'is sujud. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah. Ibrahim ketika meletakkan keturunannya di dekat Baitullahil Haram, Rabbi inni askantu min zurriyyati biwadin ghairi dhi zar'in 'inda baitikal muharram Rabbana liyuqimus shalah. Juga Ibrahim berdoa, Rabbana wajibna wa wajnubni wa bani ya an na'budal asnam. Jauhkan aku dan keturunanku dari menyembah berhala. Ini anak keturunannya melakukan penyembahan berhala di mana? Di tempat paling suci di dunia.
Kalaulah jauhnya dari ulama, jauhnya dari wahyu, membuat orang melakukan kesyirikan di tempat yang paling suci, dan itu terjadi, bukan kisah dongeng, terjadi. Ketika Nabi Fathu Makkah, di Ka'bah itu 360 ekor berhala, sebanyak hari dalam setahun. Allahumma musta'an. Maka tidak mustahil pula di mana rumah-rumah Allah yang dibangun dengan nama Allah dan dibesarkan dan diangkat di situ nama Allah, mungkin dilakukan orang dengan dasar kejahilan, hal-hal yang membuat Allah murka, maksiat, mungkin sudah kesyirikan. Sehingga dengan demikian tidak jarang kita dapatkan kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah di sebagian belahan dunia, rumah-rumah Allah tapi di dalamnya ada sekutu-sekutu Allah. Padahal rumah Allah itu Allah tegaskan, wa annal masajida lillah fala tad'u ma'allahi ahada. Masjid-masjid itu hanya milik Allah, janganlah berdoa kepada selain Allah di samping berdoa kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Oleh itu kaum muslimin, diutuslah Nabi untuk mengajak kembali mereka kepada kesehatan rohani yang sudah lama tidak mendapatkan makanan dan turut berisi. Dapat juga kaji tapi kaji tidak sehat, yaitu yang tidak berdasarkan ilmu dari wahyu ilahi. Karena mereka lama tidak ngaji, kan lama tidak ngaji orang Quraisy. Akhirnya apa yang terjadi? Nabi yang mereka akui dengan segala ketinggian akhlak dan budi, dengan kejujuran dan amanah yang tak terbandingi dan tertandingi, tiba-tiba berubah menjadi seorang yang dianggap sebagai ekstremis, sebagai pengacau keamanan masyarakat, menjadi orang yang merubah-rubah apa yang sudah mapan, menjadi bahkan orang yang gila dan pendusta, penyair dan dukun. Alasannya apa? Apakah benar Nabi berdusta? Tidak. Apakah benar Nabi penyair? Tidak. Apakah benar Nabi berkhianat? Tidak. Apakah benar Nabi membuat kekacauan? Demi Allah, tidak. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah. Tapi ini semuanya provokasi daripada orang-orang yang lama tak mengaji. Lama tak mengaji. Apakah Nabi tidak berdakwah dengan lemah lembut dan hikmah? Tidak. Tidak ada yang lebih pandai berdakwah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi memang tabiatnya para nabi dan rasul itu ketika diutus di saat manusia dalam puncak kesesatan. Diutus Nabi Nuh dulu ketika orang di puncak kesesatan. Diutus Nabi Lut di saat masyarakat di puncak kebinasaan. Diutus Nabi Ibrahim di saat mereka di puncak kesyirikan. Diutus Nabi Musa di saat umat dalam puncak kezaliman. Tentu lawannya berat. Akhirnya Nabi kita alaihi salatu wassalam walau bagaimanapun harus melakukan dakwah itu dengan segala kemampuan yang dimiliki dan hikmah yang memang dengannya Nabi diiringi. Allah turunkan kepada Nabi kita Al-Kitaba wal Hikmah, Al-Quran dan hikmah, yaitu sunnah Nabi alaihissalatu wassalam. Tapi seperti yang saya katakan tadi, karena lama tak makan, lalu dikasih makan naik asam
Asam lambung. Bukan makanan yang tidak sehat, badan yang sudah tidak sehat, tidak siap menampung makanan itu. Makanya tuan-tuan, kalau ada orang yang stunting, atau stunting, anak yang kurang gizi, suka dimakan, ini tak pernah jadi kenek-kenek dulu. Kalau ada anak payah makan, pasti deknya kurang gizi, kurang dapat gizi, sehingga tidak terpancing untuk makan. Demikian juga kita, kalau lama tak ngaji, itu payah dibawa ngaji. Maka oleh sebab itu, jangan sampai lama-lama tak ngaji. Dipaksakan, wajib dipaksa. Macam anak kecil yang tak makan tadi, kalau tak dipaksa makan, dia tak akan makan terus, selalu kurang gizi. Kita juga harus dipaksakan ngaji. Kau mumpung dek calon kades ado, ya, wak minta untuk memasuk masyarakat ngaji. Kalau perlu paso dengan piti. Siapa non datang ngaji dapat 1.000 seorang, tapi sudah itu sumbangkan kayak Masjid Riyadhus Shalihin. Setuju biaya? Kalau hadir 2 kali 1.000, 20 juta seminggu. Tu datanglah sampai ke depan lah 20 juta, insyaallah capek sudah masjid. Kalau perlu diancam, kalau kalian tak mau dengan PT, dan nyudang masjid itu ya, dan bawa kalian. Misalnya, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Jadi kaum muslimin kalau dibiarkan tidak akan tambah sakit. Maka Nabi SAW tak pernah berhenti, berdakwah. Bahkan di saat mereka sudah sampai ke puncak bencinya kepada Nabi SAW, dan tidak ada lagi yang membela Nabi kita SAW. Abu Talib sudah mangkat, Khadijah sudah wafat, tidak ada lagi kecuali Allah Tabaraka Ta'ala. Allah Tabaraka Ta'ala, kalau Allah berkehendak kan tidak payah, Allah tinggal hapus seluruh orang kafir, selesai masalah, tinggal orang-orang beriman saja menguasai Mekah. Tidak, sebab kalau begitu nanti ambo Ustaz Harrison punya alasan, payah dakwah, tinggal lah Ustaz ya. Sebab Nabi dulu pakai Allahumma, kan itu kan pakai Allahumma. Tidak, Allah ingin dakwah itu berjalan secara sunnatullah, secara alami, secara natural. Bahwa untuk mencapai suatu tujuan mesti usaha keras. Semakin besar, tinggi dan kedudukan yang akan kita capai, semakin berat usaha yang harus kita laksanakan. Makanya Nabi lebih berat ujian dari kita. Alhamdulillah awak berdakwah lupa nak sampai kilo dong Ustaz. Ustaz pernah? Alun kan paling-paling bongak, goblok dan sebagainya, tapi Nabi dibilang gila. Kalau sampai kilo, saatnya mungkin kilo lawak dekatnya. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, Nabi dibilang gila, dan mereka sebenarnya paham bahwa Nabi tidak gila, dan mereka paham bahwa Nabi tidak mengada-ngada. Buktinya, perlu bukti. Satu malam Utbah bin Rabi'ah nyibuk mendongon Nabi baca Quran. Tahu lah tuan tu nyibuk-nyibuknya. Kau tak nyibuk? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Cuba tuan-tuan nanti saya ndak ndongo apa-apa je. Cuba jalan saya ndak ndongo apa je. Cuba apa? Cuba berjalan, cumbek telinga, ndak ngoran apa je. Leo? Nya Leo? Cuba lo. Ini dicobanya begitu, nak senang dia. Tak bisa. Akhirnya Allah ingin dia menelaah dan berpikir secara jernih, tanpa tekanan apa-apa dari pihak-pihak yang lain. Lalu dia pikir-pikir, kalau Muhammad ini pendusta, tidak mungkinlah secepat itu dia berubah. Sebab Muhammad
orang Quraisy sendiri yang mengakui mereka itu adalah Al-Amin. Tiba-tiba jadi penutup. Tidak mungkin. Orang yang sudah ya untuk menggali je tidak duto masa berdakwah berduto. Mana penutup penggali atau pendakwa? Minta maaf ya, salah paham juga. Iya. Dakwah tu boleh yang berduto bila menggali. Bila dakwah sudah jadi gali, tu boleh berduto. Tapi selama dakwah lillah, demi Allah tak akan ada dusta. Tapi kalau sudah jadi galas, ya galas ya, sudah dijadikan komoditi, dagangan dakwah itu udah mulai dusta. Ngarang cerita supaya orang cerang, memfitnah supaya orang tidak ikut yang lain, itu udah mulai dusta. Tapi selama lillahi ta'ala, maka tidak akan ada dusta. Walaupun salah mungkin, tapi dusta tak mungkin. Jadi kalau ada orang dusta dalam dakwah, pasti ada berubah obsesinya, tujuannya, pasti ada gali di dalam. Nasallallahu alaihi wasallam. Tidak mungkin Muhammad berdusta. Yang pertama, andainya dia penyair, kata Abdul Tufail, saya penyair ulung. Orang dulu kan biasa bersair ya. Kalau tuan-tuan masih ingat orang tua dulu kalau berpantun itu kan langsung keluar pantunnya Ustaz ya. Kalau kita kan terpaksa BBQ dulu kan, mereka enggak, lebih salika langsung mengalir pantunnya. Coba masih Sambo pandai Sambonya, kau kawan enggak pandai Sambo lah. Coba. Orang dulu rata-rata pandai, sehingga mereka menikmati. Kalau awak kini, dah masih Sambo kamak awak deh. Bila sudah letuknya, lali tak pau ini. Orang dulu kalau dia masih Sambo, cak tak makan. Kalau kini cak makan asal jenis Sambo. Pandai namanya tak tahu nilai-nilai itu. Ini kan tak paham lagi kita kan. Jadi kata Amr Tufail, kalau seandainya dia penyair, saya hafal seluruh syair jahiliyah. Seluruh syair jahiliyah hafal. Tentu kalau nak tahu hafal orang Arab dengan ajam, ma'asyarul kiram dan rahmati Allah, bacalah bagaimana mereka sekali dengar langsung hafal. Kita alhamdulillah sekali dengar langsung dah hafal. Ya tuh. Kalau kita jarang hafal, kalau mereka sekali dengar langsung hafal. Ma'asyarul kiram dan rahmati Allah, para bapak dan ibu yang saya muliakan. Akhirnya kalau dia itu dukun, saya induk dukun katanya. Karena dulu kalau jadi kepala suku tuh mesti pandai, mesti berlemu. Kan dulu setu-setu kalau jadi datuk mesti berlemu. Ada datuk enggak? Dan nak nonyong ada lemu tuh enggak? Dulu kalau jadi kepala suku, kepala adat mesti berlemu. Kalau enggak dikojong nak kawan. Dapat kiriman batuju. Ada 7 gini Ustaz? Aduh joleh, subhanallah. Alhamdulillah, jangan lupa doa pagi sore insyaallah. Zikir pagi petang. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah. Kalau dukun, saya induk dukun. Kata beliau. Andainya Muhammad ini adalah tukang sihir, saya juga hafal mantra-mantra sihir semuanya. Akhirnya kalau gini tidak bisa. Masa saya yang hebat begini harus tunduk pada provokasi dan persekusi orang bisa. Akhirnya dia buka sumbat telinganya, mulai dia berjalan. Allah takdirkan pula bertemu dengan Nabi SAW berdakwah di dekat Ka'bah, membaca Al-Quranul Karim. Ya semanto karena subuh bubar lo di orang Quraisy kan. Jadi pas ketemu dibaca, mendengar Nabi membaca Al-Quranul Karim, dia dengarkan. Lalu masuklah Islam ke dalam dadanya. Faman yuridillahu ayyahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam. Siapa yang Allah inginkan dia dapat hidayah, Allah lapangkan dadanya menerima Islam. Dia bilang, demi Allah ini bukan sihir, ini bukan mantra dukun, ini bukan syair-syair, ini tidak lain adalah perkataan Rabbul Alamin. Lalu dia mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah.
Kemarin saya pergi ke satu daerah, boleh citong man? Hah? Pergi suatu daerah, ternyata sebelum kami datang sudah disebar fitnah. Hati-hati dengan kajian beliau, orangnya keras. Awak salah siapa golak macam ni, kau sambut je kau ya. Payang cium selambut dia ni tuntut. Nah, tapi kerana bahaya, mengacau masyarakat. Subhanallah. Akhirnya dalam sambutan ketua cenderung kebuya tadi bersambutan, Ustaz, kami di Singkong memang tak tinggi ilmu kami Ustaz, tapi kami lah punya warisan nenek moyang, tak mungkin diubahnya. Oh mak, awak tak ada target mengubah ke daerah, awak target nyompennya. Tentu je mau ubah lah tak. Dari orang boleh jayang jadi mau jalan, jadi mau ubah lah, tahu je mau jayang. Tak ada niat apa nak merubah. Jadi sambutan contoh ancaman bunyi kena. Alhamdulillah, amba memang tak tahu apa-apa. Seperti apa saya berdakwah di sini, seperti itu saya berdakwah di situ. Tidak ada beban apa-apa. Bahkan ketika ada yang bisikkan ada intel, Ustaz, bagus. Kalau ada intel bagus. Sebablah banyak intel dia nyibuk lama san kaji. Target dia nyibuk awal. Kawasan lama kaji. Ini kalau lebar gizi, lama bulu Ustaz ya, insya-Allah menyehatkan. Subhanallah, Allah inginkan. Saya tidak tahu apa-apa. Rupanya orang sudah siap-siap juga di luar tim buzzer. Tim buzzer. Kalau sempat salah-salah ngomong mungkin berhentikan kajian mungkin. Subhanallah. Tapi karena saya tidak tahu ada orang seperti itu, saya juga nggak tahu apa latar belakangnya. Nah, anak kira normal-normal aja lah. Ayo, awak juga tidak berniat untuk merubah kan? Berniat hanya menyampaikan apa yang kita ilmu. Ya kan? Tidak ada kewajiban kecuali menyampaikan. Nah, maka terima kasih diberi kesempatan menyampaikan Ustaz. Soal berubah, jen berubah, tetap jadi uang balai joyong. Ya, nah. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah. Lalu Allah inginkan dia dapat hidayah. Lalu, apa yang tadi setelah selesai kajian, karena kami telah lambat, anak bilang tidak usahlah, tidak ada pertanyaan malam ini karena kajiannya cukup panjang. Yang kedua apa namanya, dah jelas sekali. Saya bilang sepandai itu saya menjelaskan, masa ada lagi yang tidak jelas. Tapi beliau memaksa satu aja pertanyaan dari ketua yang minta tu asal tak bisa tolak terus. Lalu jawabnya Masya Allah tabarakallah, ternyata kami salah duga Ustaz. Ternyata kami salah duga. Kalau kami dengarkan desakan orang-orang yang tidak sehat itu, atau orang-orang yang mengadu-adu itu, mungkin tak jadi kajian. Tapi setelah saya dengar ternyata Pak Doktor luar biasa. Alhamdulillah. Oleh itu kami berharap ini bukan pertama dan bukan terakhir. Tapi saya tak tahu di sini entah pertama dan terakhir, tidak tahu nih. Baiklah kaum muslimin dan muslimat. Jadi Amr Tufail Al-Dawsi langsung masuk Islam, dan berkat beliau masuk Islam di hari itu juga 70 rumah di Dani Daus langsung masuk Islam. Coba kalau dia ikutkan provokasi tadi, dia ikutkan bisikan-bisikan orang yang anti tadi, dia tak akan pernah menerima rahmat, menerima karunia yang besar yang menyelamatkannya di dunia dan akhirat, masuk Islam. Ma'asyiral kiram. Maka semoga kita juga jangan seperti orang-orang Quraisy dulu yang menutup telinga dan menutup hati, tetapi bukalah kepada ayat-ayat Allah. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah. Hanya dia masuk Islam. Dan kisah-kisah seperti ini banyak sekali. Namun Allah menghendaki Nabi kita alaihi salatu wassalam diuji terus sampai dia di Mekah tak bisa lagi berdakwah, berencana pergi ke Taif. Dan pergi ke Taif berharap dapat bantuan, justru dapat penolakan yang lebih keras dari orang-orang sepersusuan. Ibu hati dia.
awak lah jauh tang di balai joyang tiba di mujuali kono tulak pula kono umban kono langgolang kono cume. Subhanallah, Nabi kita alaihi salatu wassalam kaum muslimin, beliau memang tahu bahwa dakwah itu berproses, dakwah itu bansu-bansu. Ketika beliau di dalam keadaan sedih seperti yang digambarkan oleh Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, ada enggak hari yang lebih dahsyat yang engkau alami ya Rasulullah lebih dari perang Uhud katanya. Nah, perang Uhud kan Nabi kan pecah giginya, berdarah lututnya dan seterusnya, berdarah keningnya. Masyaallah kiram dirahmati Allah, kata Nabi SAW ada, yaitu ketika saya pergi ke Taif setelah wafatnya Ummul Mukminin Khadijah dan wafatnya Abu Talib yang merupakan pembela utama beliau pada waktu itu. Pergi ke Taif dapat penolakan yang menghinakan beliau, sehingga saya berjalan tidak terasa entah kemana perginya, sampai ke suatu tempat tiba-tiba turun Jibril alaihissalam. Kalau Jibril turun bawa apa Pak? Warahmat, kebaikan kan? Nah, bersamanya malakul jibal, malaikat gunung, bukan pemegang kunci gunung kayak Mbak Merijan, bukan. Ini malaikat yang bisa ngangkat gunung itu, bintangin gunung. Ini hanya megang kuncinya, habis itu mati di kaki gunung. Bukan itu. Ini malaikat datang bersama Jibril. Lalu yang ucapkan salam, ya assalamualaikum ya Rasulullah. Ini malaikat gunung Muhammad. Siap diperintah untuk ngapain aja. Lalu diusulkan, hanya usulan diusulkan ke Nabi untuk apa istilahnya, untuk melepaskan hati Nabi alaihissalatu wassalam. Sakit hati kan, Taif dengan Makkah sama, menghina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata malaikat Jibril, maka gunung, ya Muhammad, lau syi'ta atbaqtu alaihi al-akhshabain. Kalau kamu mau hai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aku tautkan dua gunung besar Mekah ini. Kalau udah bertaut, berarti yang di bawahnya tinggal sejarah, karena mereka kan tinggal di lembahnya. Kalau kau mau hai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aku tautkan di atas mereka dua gunung Mekah ini. Lihat, Nabi sallallahu alaihi wasallam bukan jenis pendendam. Jadi dai yang jujur juga tidak boleh berdendam. Tidak ada dendam di antara kita. Kalau masih ada dendam dalam hati, berarti dakwanya masih dipertanyakan. Tidak ada boleh dendam dalam dakwah. Apa kata Nabi alaihi salatu wassalam? La inni la arju ay yukhrijallahu min aslabihim man ya'budullaha wahdah. Saya masih berharap mudah-mudahan dari tulang sulbi mereka terlahir anak-anak yang beribadah hanya kepada Allah. Boleh kita hari ini tidak diterima, boleh kaji kita hari ini ditolak, boleh kita hari ini diprovokasi dan dipersekusi, tetapi mungkin di generasi setelah ini mungkin juga masih hidup kita, Allah berikan para pendukung dakwah itu yang menerima kaji dengan sesungguhnya. Dan kalau tidak, semoga Allah SWT memberikan kepada anak-anak dan cucu mereka. Dan benar harapan Nabi SAW, hanya dalam waktu 8 tahun Nabi meninggalkan Makkah. Hanya 8 tahun Nabi sudah bisa membangun sebuah sistem kenegaraan yang kokoh. Tak pernah dibangun sebelumnya si kokoh itu, dan tak pernah terbangun setelahnya si kokoh itu. Makanya para pemikir, para ahli negara, ahli kenegaraan di seluruh dunia kagum pada Nabi alaihissalam, tapi hanya kagum, tak mengikuti. Ini beda kagum dengan mengikuti. Kagum dengan Nabi alaihissalam. Nah, setelah 8 tahun kemudian, setelah terjadi berbagai pertemuan head to head bersama Nabi alaihissalam, beberapa orang dan sebagainya,
Nabi dirongrong sampai Madinah, dikejar-kejar, sahabat hijrah tak dibolehkan, dan seterusnya. Berbagai serangan dan provokasi sampai membawa negara-negara lain untuk memusuhi Nabi dan para sahabat di Madinah. Tapi Allah memang memenangkan hamba-hambanya. Di tahun ke-8 Nabi kembali ke Makkah dengan penuh kemenangan dan kemuliaan. Tetapi beda antara kemenangan yang dicapai dengan keangkuhan dan ketepungahan dengan orang yang mendapatkan kemenangan dan sadar itu adalah hadiah dari yang maha pemberi dan maha berkuasa. Nabi masuk Mekah bukan dengan membuat acara tari-tarian untuk memperjuang perayaan-perayaan, tetapi beliau masuk dengan menunduk sampai-sampai keningnya menyentuh leher ontanya. Tawadhu'an lillah wa khusyu'an lah. Tawadhu dan khusyuk kepada Allah, karena kemenangan ini semata-mata dari Allah tabaraka wa taala. Ma'asyiral kiram. Nah di situ setelah mereka orang-orang kafir Quraisy, kaum musyrikin Quraisy, baru mereka mengakui bahwa sebenarnya selama ini hanya provokasi, hanya kebatilan yang dibungkus. Ternyata ketika ditanya kembali, dikumpulkan kaum musyrikin Makkah, lalu Nabi berpidato memuji nama Allah dan menyanjungnya, dan mengatakan kepada orang Quraisy, ya ma'syara Quraisy, madza tadhunnuna anni fa'ilun bikum? Sekarang menurut kalian apa yang akan aku lakukan terhadap kalian? Setelah di perang Badar kita bertemu, setelah di perang Uhud saya hampir terbunuh, setelah di perang Ahzab kami sedang kelaparan, kalian serang dengan pasukan yang besar, dan seterusnya, berapa sahabat kami yang gugur dan syuhada. Kira-kira apa yang dilakukan? Balas dendam ya? Iya, untuk arwah para syuhada. Mereka baru tahu sekarang. Apa jawabannya? Akhun karim, ibnu akhin karim. Kamu nih Muhammad adalah saudara kami yang mulia, anak saudara kami yang mulia. Kemana kalian 8 tahun yang lalu? Yang mengatakan Muhammad gila, yang mengatakan Muhammad penipu, yang mengatakan Muhammad fazir, Muhammad dukun dan sebagainya. Kemana kalian? Sekarang mereka mengaku sebenarnya Nabi Muhammad tidak berubah, yang berubah adalah mereka. Muhammad sallallahu alaihi wasallam berubahnya hanya dulu beliau hanya jadi orang saleh, sekarang mengajak orang lain untuk saleh. Dulu beliau tahir suci, sekarang mengajak orang-orang kotor untuk bersuci. Itu aja bedanya dengan ilmu. Alhamdulillah Makkah kembali ke pangkuan Islam. Dan lihat, Nabi SAW yang pertama yang dikunjunginya adalah masjid. Hijrah ke Madinah yang pertama dibangunnya adalah masjid. Karena sesungguhnya masjid inilah sumber kekuatan kita. Seburuk apapun, Masjid Nabawi lebih cantik masjid ini dulu daripada Masjid Nabawi. Tapi mengeluarkan orang-orang yang Masya Allah bila ke pasar merubah image syarrul biqa atau abghadul biqa ilallah al-aswaq. Seburuk-buruk tempat yang paling dibenci Allah adalah pasar-pasar. Menjadi pasar-pasar yang terpuji, pasar-pasar yang jujur, karena diirisi oleh orang-orang yang la tulhihim tijaratun wala bai'un an zikrillah, diisi oleh orang-orang yang tidak lalai oleh perdagangan dan jual beli daripada zikrullah, yang tidak lalai karena jabatan dan pekerjaan dari mengisi masjid-masjid Allah. Maka beruntunglah orang-orang yang diangkat, didahulukan selangkah, didepankan dan diangkat. Ibaratnya diangkat utas tali ya, dinaikkan ke atas, di mana mereka menjadikan rumah-rumah Allah selalu di hatinya dan mengajak hamba-hamba Allah untuk senantiasa memenuhinya, karena disinilah sumber hidayah itu. Maka Nabi SAW selalu memulai dengan masjid. Pulang dari musafir beliau ke masjid, dan hari pertamanya dimulai dengan masuk sholat subuh di masjid.
Makanya pertama dibangunnya adalah masjid. Dan inilah barangkali yang menginspirasi orang-orang yang mendirikan Al-Quran dan Sunnah sebagai dasar negaranya. Seperti kerajaan Arab Saudi, bila mereka para pengembang, developer membangun perumahan, Ustaz pernah lihat perumahan-perumahan itu sebelum dibangun, yang pertama dibangun ada masjidnya. Belum ada satu rumah pun yang dibangun, tapi masjid megah sudah berdiri, lengkap dengan fasilitasnya, saluran air minum, air bersih, instalasi listrik dan telepon, dan jalan-jalan yang lebar yang sudah diaspal. Masjid ada yang pertama. Karena rumah itu kalau tidak mewah tapi tak didekatkan dengan masjid, maka menjadi neraka bagi penduduknya. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, mudah-mudahan masjid ini benar-benar menjadi riyadhus salihin, taman-taman orang saleh. Orang saleh itu dari seluruh kalangan kaum muslimin. Ada khalifah yang saleh, ada presiden yang saleh, ada menteri yang saleh, ada gubernur yang saleh, ada pedagang yang saleh, ada ustadz yang saleh. Berarti ada ustadz yang tidak saleh juga. Subhanallah. Kaum muslimin dan muslimat, semuanya bisa jadi orang saleh. Di mana? Di rumah Allah. Tapi kalau jarang ke rumah Allah, jangan harap menjadi orang saleh. Karena masjid adalah tumpuan orang-orang beriman dan tempat yang paling dibenci dan berat bagi orang kaum munafikin. Tempat yang paling dibenci dan berat bagi kaum munafikin. Mudah-mudahan Allah SWT menjadikan hati kita hati-hati yang senantiasa cenderung ke rumah Allah ini, sehingga kalau sudah orang kaya-kaya yang sholat di sini Ustaz, insya Allah tak pandak lengok, tak lewat motor nengok, kau tak berplaster mulu. Hanya ditweet dia ketua pengurus, kau kalau di plaster bapu simin enggak? 80 kampi bang ni, siapa? Buyanya kan? Atau banknya hanya cak dan tanggung 80 nya itu kosio entahnya kayak bini dulunya, entahnya kayak bini kan bini apa deh itu aja bang tanggungnya nya, masuklah keramik kalinya. Alhamdulillah, itu gunanya orang-orang berduit masuk masjid. Kalau nya pejabat, masya Allah, alhamdulillah ya. Masaknya orang kampung awak salat di masjid buat tamu kami deh ndak lewat kan, akhirnya diusang puluh dia menyelasin masjid iko 2 tinggi kenek senusatnya awak bebaskanlah sana sekolah tu parkir payah sih konya potong lek nyolek ustaz lah kalau lompat ni kan. Akhirnya bebaskanlah tanah sekolah. Itu gunanya orang-orang hebat itu ada di masjid. Makanya tadi anak-anak masya Allah memang sejak kecil itulah dimulai mereka dengan masjid. Itulah Nabi kita alaihissalatu, belum buat berumah untuk beliau bangun masjid dulu. Belum sampai ke Madinah, bangun masjid Quba dulu. Berapa kebaikan yang dia tuai dari situ. Dan di masjid inilah sedekah jariyah bisa kita dapatkan. Di masjid pula anak yang saleh bisa kita lahirkan. Dan di masjid pula apalagi sedekah jariyah, ilmin yuntafa'u bihi, ilmu yang dimanfaatkan. Kalau di bangku kuliah belajar tentang salat berjamaah, selesai salat tidak salat jamaah di bangku kuliah tu. Tapi kalau seandainya di masjid tidak pun belajar salat jamaah, tetap salat berjamaah. Makanya masjidlah tempat lahirnya para imam-imam. Imam Asy-Syafi'i alumni masjid, Imam Ahmad bin Hanbal alumni masjid, Imam Malik bin Anas alumni masjid, Imam Abu Hanifah alumni masjid, Sufyan Ats-Tsauri, Sufyan bin Uyainah, Abdurrahman bin Mahdi, Waqi' bin Jarrah, Al-Bukhari. Lihat bukunya yang fenomenal itu, As-Sahhu Kitabin Ba'da Kitabillah, itu ditulis di Masjid Nabawi. Allahu Akbar. Sebab kalau di masjid, nah Imam Bukhari ketika menulis kitab di masjid itu, setiap menuliskan satu hadis dalam satu riwayat, satu terjemah, satu bab, beliau salat istikharah dulu 2 rakaat. Ini setelah kemampuan ilmiah akademisnya dia tumpahkan untuk meneliti dan menyaring. Setelah itu mohon petunjuk kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Oleh sebab itu tidak rugilah
kita untuk menghidupkan masjid-masjid Allah, membangunnya dengan sebaik mungkin. Insya Allah besok tu ya, tu datang orang kayu seorang angin musajid sud kipe tak cukup nya, pok buah cukup AC-nya. Nah, cukup AC kalau tengok siko pemboleh buah lah usahanya, 8 buah pemboleh. Dia nanggung 6 boleh. So yang mencari dua kan tak payah usah lah. Tiba tak apa kan kalau tidur atau aja lah. Tapi tak sadar ya, Ustaz. Bafu bagi Ustaznya ya, sekian macam masalah. Tapi nombor boleh tu kan jadi sini nombor PT tadi tu lah. Makanya tolong bawa wang yo kayo ke dalam usaha saja. Makanya tadi Utsman bin Affan tak hadir di waktu sembara. Ketika pulang dia tanya, ya Rasulullah, beliau dan oto dia lay membawa di biru rumah harganya surga. Bako go tak banyak dah, 35.000. 35.000 1,7 miliar rupiah. Ada sumbu telago go 1 miliar rupiah. Tapi gara-gara Yahudi terpaksa mahal jadinya. Dia beli. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Datang perdagangannya dari Syam 100 ekor onta. Tak banyak bahaya. Rasulullah mengumumkan ada jihad ke Tabuk. Dia katakan 100 ekor onta dengan apa namanya, dengan onta-ontanya, modal-modalnya fisabilillah. Nang takut musikin man. Kalau kojo samo jo boli jodan mahakayo, ndak payah doanya. Sebab bagi Allah 100 ekor onta payah. Awak payah, Allah ndak payah. Makanya Umar bin Abdul Aziz ketika meninggal, anaknya selalu dibesarkan di rumah Allah SWT. Ketika meninggal dapat warisan anaknya. Bapak Soman, setengah dinar yang laki-laki, 1/4 dinar yang perempuan. Setengah dinar berapa ibu ya? Tidak, setengah dinar 1.200.000. Tidak pernah punya dinarnya. Tolong bayinya weh. Ini memang buya-buya kan tidak pernah mau piti banyak. Ada itu masalah. Tapi piti banyak tahu. Tapi tidak pernah mau banyak. Ini banyak piti, tapi piti abi tahu. Ini banyak anak-anak kan dihidupi. Kan banyak Ustaz mau ngambil titik bulan SPP kan, tapi bawa bintu anak-anak sudah. Alhamdulillah. Jadi kaum muslimin dan muslimat rahmatullah, 1,5 dinar bagi yang laki-laki, 1/4 dinar bagi perempuan. Kalau 1.200.000 untuk laki-laki, berarti sapau itu perempuan. Anak-anak banyak ada 3 bolehnya, dari asli 7 boleh. Tapi apa kata beliau ketika akan meninggal? Sebenarnya kalau ayah nak buat kalian senang, kan tinggal tanda tangannya kan. Tok sianu sekian hektar sawit, ya kan. Tok sianu sekian armada bus dan sebagainya. Kan senangnya. Telepon juga kalau dinas kan, tolong tadi untuk anak sekian banyaknya. Siap. Tapi kata ayah enggak. Andai kalian nanti jadi orang buruk setelah ayah meninggal, ayah tak mau jadi sebabnya. Karena memberi makan yang tidak halal. Andainya kalian nanti jadi orang baik, saya tidak perlu khawatir, karena orang baik itu diurus oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Inna waliyallah alladhi nazzala al-kitab wa huwa yatawalla salihin. Sesungguhnya yang mengurusku adalah Allah yang telah menurunkan Alkitab, dan Allah Maha mengurus urusan orang saleh. Alhamdulillah, di antara anak yang dapat warisan seperti itu tadi, ada yang berinfak fisabilillah 950 ekor kuda perang. Banyak pintirus. Kuda apa sih kok? Tidak kuda bendi itu saya. Kuda pegang. Dapat 1.000 siko. Nah, itu 950 ekor lebih dari warisan yang tadi hanya 1.200.000. Seorang khalifah bininya, coba istri beliau Zubaidah ya rahimahullah, istrinya itu ayah istrinya mertua beliau khalifah, paman istrinya khalifah, abang istrinya khalifah, suaminya khalifah. Tapi begitulah keadaannya. Akhirnya mereka menjadi orang yang baik. Oleh sebab itu, maka masjid ini dan masjid-masjid lainnya, masjid kaum muslimin, mesti diisi oleh orang-orang saleh. Biar kaya tidak masalah, biar ganteng tidak ada masalah,
Biar pejabat tinggi tidak masalah, yang penting selalu di rumah Allah tabaraka wa ta'ala. Wallahu ta'ala alam. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad sallam. Kan tidak ada pertanyaan Ustaz ya. Hah? Kalau fatwa kayak beliau minta, dan cek ceramah pandainya kalau fatwa beliau tuh. Nah, barangkali tutup aja Ustaz ya, karena ada malam, kasihan saya. Alamak ya, cukup sekian. Terima kasih dan mohon maaf. Intinya masjid adalah pusat kesalehan umat. Buatlah segala kebaikan di dalamnya. Nak berinfak, masjidlah yang terbaik. Nyebar ilmu, masjid yang terbaik. Untuk dakwah, masjid yang terbaik. Bertemu dan rapat juga masjid yang terbaik. Apa saja, asalnya buat pasau dalam masjid. Asalnya buat pasau dalam masjid. Apalagi batu buat dalam masjid. Itulah biar padahal. Terima kasih ya atas waktu yang diberikan. Mudah-mudahan bukan yang pertama dan wallahu ta'ala alam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad sallam wa subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barometer amal kita saleh tak salehnya di salat kita. Bila salat kita ikhlas dan sesuai dengan sunnah Nabi SAW, maka insya Allah amalan yang lain mengikuti. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat? Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu. Anta ni'mal jund. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Coba lihat. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Maka tujuannya adalah menghancurkan kehidupan rumah tangga.